Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Daddy Sevendi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan hari ini sudah semangat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya. Begitu pedulinya Anda terhadap channel saya sehingga Anda selalu menonton video saya dan mensubscribe serta men-share video saya ini. Teman-teman yang saya sangat banggakan, hari ini saya akan membahas tentang kenapa badan kita lemes bagi para penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Ya, ini adalah request dari teman saya yang dari Gorontalo, kemudian dari Mawamena juga ada, kemudian dari beberapa orang juga di lain daerah katanya ingin mendengarkan saya membahas tentang masalah badan lemes katanya gitu. Dan beberapa orang sudah, alhamdulillah sudah baikan. Itu bukan karena saya teman-temannya, karena usaha dari teman-teman sendiri yang begitu gigih untuk memperjuangkan kesembuhan teman-teman ya. Karena keyakinan adalah kunci utama segala-galanya untuk menjalani ataupun melakukan sesuatu. Tanpa keyakinan hasilnya akan nol gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi pembukanya jangan lama-lama lah, karena ya saya juga bentar lagi nih mau ada acara keluar. Paling saya membuat video ini sampai dengan 10 menit saja ya, atau 12 menit atau lebih lah ya. Kalau lebih jangan marah ya. Jadi nggak usah minta subscribe dulu ya. Pokoknya hari ini membahas untuk yang masalah badan lemes gitu kan. Karena umumnya para penderita anxiety dan GERD itu pasti merasakan badan lemes. Saya pun hampir beberapa bulan merasakan lemes yang luar biasa ya. Kita akan langsung pada tipsnya saja ya. Jadi jangan kenapa gitu kan, kenapa badan kita lemes. Jadi jangan ke pertanyaannya, langsung ke tipsnya saja. Oke, teman-teman, yang harus dilakukan ketika badan teman-teman itu merasa lemas, yang pertama adalah pada pagi hari pas kita bangun. Kalau biasa sih bangunnya pagi-pagi ya, jam 5 subuh itu. Nah, pagi hari sekali yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman adalah mandi air hangat menggunakan garam. Ya, itu sering sekali saya lakukan ketika saya merasa memang badan saya tidak enakan ya. Ketika badan saya tidak enakan, saya melakukan hal itu. Jadi ketika kita bangun pagi jam 5 atau setengah 5 itu kita mandi pakai air hangat dan garam. Jadi ketika memasak air itu kita campurkan garam ke dalam airnya tersebut ya. Misalkan setengah panci atau satu gayung kalau nggak 2 gayung itu garamnya itu cukup 2 sendok gitu kan. Jangan ditambahkan yang lain. Jangan ditambahkan buncis, jangan ditambahkan wortel. Cukup itu aja. Air garam ya. Air garam hangat ya. Itu dipakai mandi ya teman-teman. Nah, mandinya pun ada aturannya ya. Mandinya itu dari kaki dulu. Kita basuh dari kaki dulu perlahan-lahan, kemudian ke badan. Nah, setelah ke badan sini kita sikat gigi dulu biar air yang tadi kita basuhkan atau misalkan kita guyurkan itu meresap dulu. Kita sikat gigi minimal beberapa detik lah. Nah, setelah sikat gigi baru kita ke kepala. Nah, itu aturannya. Coba aja ya. Saya sudah mempraktekannya dan itu berhasil. Ya, kemudian itu yang pertama ya. Yang pertama itu adalah mandi dengan air hangat dicampur garam ya. Yang keduanya itu adalah setelah kita mandi kita olahraga. Ya, udah saya videokan tentang yoga saya ketika sebetulnya itu bukan yoga sih. Jadi gerakan-gerakan yang saya lakukan ketika saya menderita asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Kebetulan teman-teman, saya juga salah satu instruktur gitu kan, instruktur senam dan juga yoga gitu kan. Nah, jadi gerakan sederhana itu beberapa teman itu saya tanyakan, Kang, kira-kira gerakan yang baik itu untuk penderita asam lambung itu seperti apa? Jadi saya pun memberikan gerakannya, teman saya pun memberikan. Kebetulan teman-teman saya itu instruktur yoga juga gitu kan. Nah, akhirnya saya kombinasikan. Nah, jadilah olahraganya itu. Jadi teman-teman olahraganya seperti itu aja.
itu sangat membantu sekali ya. Walaupun itu hanya 24 menit ya kalau tidak salah, itu sangat berkeringat sekali. Yang sudah mencoba terima kasih ya. Nah, jadi setelah kita mandi itu adalah olahraga. Olahraganya ya yoga sendiri ya. Yoga yang dilakukan oleh saya itu sederhana, tetapi memang ada manfaatnya yang luar biasa untuk teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua, olahraga. Bagi yang lemes ini. Nah, habis olahraga kita merasa haus. Ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan ataupun membuat infus water. Tahu kan? Ya, infus water. Infus water itu apa? Nah, saya itu sering menggunakan infus water itu teman-teman dari kurma. Ya, kalau misalkan tidak dari kurma, bisa dari semangka atau melon. Ya, nah jadi mengkonsumsi infus water setelah olahraga kan biasanya agak haus gitu. Nah, ya nanti ya. Kalau misalkan sudah haus, kita minum infus water dari sari kurma. Biasanya kan buat infus water itu begini. Kita bikinnya malam hari jam 8 pakai air dingin biasa aja. Nah, kita konsumsinya pagi hari untuk infus water sendiri. Jadi yang ketiga itu adalah mengkonsumsi infus water yang saya sebutkan tadi, insya Allah. Kalau tidak infus water bisa juga sari kurma gitu kan. Apa aja itu membuat badan kita lebih segar gitu, supaya tidak lemes lagi. Nah, yang keempatnya adalah kalau misalkan kita sudah minum, biasanya kita lapar. Ya, kalau misalkan kita sudah minum, biasanya kita minum itu lapar. Dari jam 8-nya itu kita mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi itu apa ya? 4 sehat 5 sempurna. Penuhi gizinya. Ya, penuhi gizinya, makanan yang mengandung sayur, kemudian daging, kemudian berkarbohidrat juga. Silakan itu penuhi teman-teman. Ya, penuhi teman-teman, supaya badan kita tidak terlalu lemas gitu kan. Kalau sudah lemas kan tahu sendiri, kelayangan, mata blur dan lain sebagainya ya. Jadi kalau sudah seperti itu, yang selanjutnya ya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, yang selanjutnya, kalau sudah makan, minum vitamin ataupun suplemen yang untuk tubuh kita ya. Vitaminnya apa? Bisa B kompleks, bisa yang lainnya. Kalau bisa sih teman-teman, kalau bisa ya. Kalau sudah vitamin itu harus ada, ataupun kalau bisa ya rekomendasi dari dokter gitu kan. Karena apa? Saya pun dulu ketika menderita GERD ini, saya rekomendasinya dari dokter. Jadi dia itu memberikan vitamin sama saya yang bentuknya kecil ya. Sama saya itu diminum setelah makan gitu kan. Jadi sehari itu supaya kita tidak terlalu lemas gitu kan ketika menghadapi hari-hari kita. Nah, kemudian kalau sudah minum vitamin, teman-teman yang selanjutnya itu adalah usahakan mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Karena apa? Itu kan mengandung mineral yang baik ketika kita merasa lemas, kemudian kelayangan juga. Bisa minum air putih ataupun air mineral yang cukup, minimal ya secukupnya aja untuk kita. Karena kita tahu sendiri penderita asam lambung GERD dan anxiety itu kurang minum biasanya. Jadi lebih enak di rumah, lebih berdiam diri di rumah. Itu yang saya rasakan ya. Jadi perbanyak air minum. Nah, kalau sudah begitu, tinggal kita yang terakhir, yaitu jaga kualitas tidur ya. Ya, mau tidak mau ya, kadang-kadang ada orang yang penderita asam lambung GERD itu insomnia, kurang tidur. Nah, sebaiknya teman-teman itu yang terakhir itu adalah jaga kualitas tidur teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika kita bangun pagi itu tidak terlalu lemas ya. Kita tidak terlalu lemas ya. Nah, kualitas tidur itu saya katakan juga kan sebelumnya, bahwa tidur itu minimal 8 jam, tapi yang berkualitas ya. Berkualitas itu apa ya? Jadi tidurnya itu betul-betul tidur. Jadi jangan terjaga. Nah, terjaganya ini yang kadang-kadang membuat kita parno sendiri. Kadang-kadang kita terjaga pada jam 12 malam, terjaga pada jam tertentu yang ketika kita tidur tiba-tiba
jantung tidak normal ataupun detakannya tidak normal, kadang keringat dingin juga, macam-macam lah teman-teman. Ya, pokoknya dari hal-hal seperti itu silahkan teman-teman lakukan di rumah. Insya Allah kalau kita yakin melakukannya rutin akan ada manfaatnya ya. Nah, lemes sendiri nih teman-teman, kalau bisa cek HB-nya, cek glukosanya dulu gitu kan. Kalau misalkan sudah normal semua, berarti itu murni dari asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, pemaparan ini ataupun tips-tips ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, bisa dilakukan di rumah. Walaupun sederhana, tapi ini yang saya lakukan teman-teman, sering saya lakukan ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya. Kemudian di-share sebanyak-banyaknya ke semua grup yang teman-teman punya. Itu. Kemudian yang mau mengunjungi blogspot saya ada di daddysehundi.blogspot.com. Kemudian yang mau ke IG dan Facebook yaitu Tupai Rumpun Bambu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sembuh dari saya, penderita asam lambung, GERD dan anxiety, Daddy Sehundi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.